Selamat, kita new normal, jadi kita nggak boleh hidup di mimpi lagi bahwa mudah-mudahan perangnya pendek, terus nanti harga balik normal, terus semua normal. Itu nggak gitu cara berpikirnya. New normal ya begini, gitu. Nerima apa adanya, adaptasi dengan yang kondisi sekarang, dan harga akan naik terus kemungkinan. Tapi lebih baik harga naik daripada barang nggak ada kan. Oh iya. Oke. Apa ini juga merupakan bagian dari untuk menggiring supaya kemudian terjadi transformasi menuju mobil listrik semuanya, Pak? Kalau seharusnya ini lebih dulu ya, sebenarnya nggak boleh kita kayak pemadam kebakaran, ada masalah baru kita bereaksi gitu ya. Dan di sini memang kita lagi diajarin untuk dewasa, untuk antisipatif. Jadi misalnya kita mungkin di kelompok bosman dulu ya, waktu kita melihat adanya kepastian bahwa BBM pasti naik dan LPG pasti naik, entah waktunya kapan. Dan memang pemerintah waktu itu bilang tidak naik untuk yang subsidi, tapi pemerintah tidak pernah menjanjikan bahwa yang non subsidi tidak akan pernah dinaikkan, dan ternyata sekarang dinaikkan gitu. Dan yang subsidi ini pun kalau begini terus, kita harus bersiap-siap bahwa pemerintah pun tidak akan pernah tahan. Mungkin aja yang subsidi, karena dikatakannya sampai akhir tahun kan, yang subsidi tidak dinaikkan. Tapi apa yang terjadi kalau perang ini berkepanjangan, buka tutup Selat Hormuz sampai nggak tahu ujungnya, intinya akhir tahun. Berarti kan suatu hari akan ada new normal baru lagi nih, akan mengagetkan lagi. Nah, kita udah nggak boleh memang apa-apa kayak pemadam kebakaran, harus antisipatif. Jadi misalnya makanan di rumah, jauh-jauh hari ya kita sudah nggak ada deep fried lagi atau goreng yang kayak kentang goreng. Ya goreng-goreng deep fried itu ya karena udah minyak gorengnya mahal, bener nggak? Iya. Terus energi untuk membuat itu mahal. Nah, dan udah itu nggak sehat lagi gitu kan. Nah, hal seperti itu kan nggak harus nunggu LPG naik 20% gitu ya, nggak harus. Nah, kita harus dilatih sekarang ini. Jadi kita harus proaktif nih, apa ya yang kira-kira jadi solusi ke depan dan jadi opportunity. Jadi selalu setiap jatuh ada key, ada peluang gitu aja. Semua tuh hoki jadinya, happy kita kalau kayak gitu. Tidak mengeluh ya Pak ya, tapi justru menangkap sebuah peluang gitu ya. Jadi yang saya berharap, misalnya ini kalimatnya kejam ya, saya berharap 10-15% UKM manja, UKM males, UKM yang kebetulan dagangnya tutup. Kan kejam ya kalimatnya ya. Karena dulu karena kebetulan aja, lokasinya pas, harganya pas, semuanya pas. Tapi sebenarnya makanannya nggak terlalu rapi, manajemennya nggak terlalu antisipatif, servisnya buruk dan lain sebagainya. Ya bubar aja gitu ya. Dan ini pembelajaran jadinya. Jadi kita harus melihat bahwa oil shock, atau kita menyebutnya di dunia ekonomi namanya oil shock. Ini bukan peristiwa pertama. Di tahun 73 itu oil shock tuh naik 300%. Dan ekonomi itu baru recover lebih dari 5 tahun. Nah, ini adalah the biggest oil shock. Dulu sekitar 10%-an terdisrupt. Sekarang 20% terdisrupt. Dan dunia resesi bisa 5-7 tahun ke depan baru recover. Bayangin. Terus kita harus survive juga kan? Gimana gitu? Kalau kita ngarepin pemerintah mau ngerja apa? Dia paling juga menahan subsidi sebatas itu. Tapi kita duduk-duduk aja gitu. Nggak boleh. Iya. Kita harus sudah mulai ngegas nih. Tapi kan mau nggak mau, kemarin percaya diri banget kan ya pemerintah untuk kemudian tidak naikkan. Tapi sekarang kan jebol juga ternyata gitu kan ya. Ini sama seperti pesan Bapak tadi, gaya hidup pun juga harus
berubah gitu. Pola makan pun barangkali juga Iya, harus berubah gitu. bener, bener. Oke, beberapa apa tuh namanya uploadan terakhir di medsosnya Bosman Mardigu itu kan mengkhawatirkan bagaimana kemudian potensi-potensi, mungkin nggak sih Pak sebenarnya Amerika itu cari gara-gara dengan Indonesia gitu ya. Antisipasi apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu ya. Kemarin isu yang pesawat lewat dan lain sebagainya itu gimana Pak potensi itu? Semua negara yang berdaulat dan berani itu punya yang namanya nation interest, punya tujuan interestnya. Nah, interest sebuah negara, misalnya Amerika, ya tentunya ingin menjadi negara nomor 1 di dunia, ingin mengendalikan currency, ingin mengendalikan oil dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk hal itu berlanjut sampai akhir zaman kalau perlu, dia harus menzolimi negara lain. Jadi nation interest sebuah negara bisa jadi nation threat negara lain. Jadi nation interest sebuah negara bisa jadi ancaman negara lain. Nah, ancaman kita ini, kalau kita lemah, nggak punya daya tawar, ya ditelan sama mereka. Jadi, apakah Amerika mau ngambil wilayah udara Indonesia? Kalau perlu wilayah laut pun diambil sama Amerika. Darat, laut, udara pun kalau perlu diambil. Jadi ya kita juga harus punya bargain atau kekuatan yang sama. Boleh, monggo silahkan gunakan wilayah udara Indonesia, dan Indonesia boleh menggunakan wilayah udara Amerika gitu. Misalnya kan dagang kayak gitu nggak apa juga kan? Benar nggak? Jadi teman-teman kita, pilot-pilot kita boleh juga mengudara di sana bebas-bebas sambil moto-moto. Ya harus berani itu, gitu. Jadi bukan berarti, oh nggak boleh, nggak apa-apa selama ada win-win solutionnya. Win-win itu menang sama menang ya, bukan angin-anginan ya. jadi, nah bagi Amerika ini win-lose. Ke Amerika tuh mana mau win-win. Dia maunya win, Indonesia-nya lose. Di semua negara ya, di lama Amerika maunya win-lose gitu ya. Indonesia harus pinter gitu. Jadi, saya nggak tahu nih deal-nya apa. Menggunakan wilayah udara kita untuk angkatan perangnya Amerika. Deal-nya apa? Kita mendapat apa gitu ya. Dan pemerintah ya harus membuka diri ya. Oh, kita dapat ini. Oh ya untung kalau kayak gitu. Misalnya utang kita tinggal separuh nih. Atau bunganya jadi 0 sama 5 tahun ke depan nih. Yang kemarin-kemarin yang bunga 10 tahun dari menteri terbaik sedunia itu misalnya gitu. Iya kan? ya itu umumin. Bener nggak? Itu. Terus berapa lama? Ini cuma 3 tahun kok, misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak diinjek-injek seumur negara kita ada gitu. Hal-hal seperti itu yang rakyat butuhkan, bukan boleh tidak boleh. Saya yakin ya, itu. Jadi saya tidak keberatan. Jujur ya, saya tidak keberatan. Yang saya butuhkan informasi sekarang, kita dapat apa? Ya, itu belum terbuka nih saat ini. Ya udah kita tunggu aja, gitu. Iya. Kita nunggu Bapak geopolitik dipanggil jadi menteri kali ya. Oke. Nah, sekarang Pak, tadi kembali soal oke lah ya, negara lagi dunia lagi chaos misalnya kan ya. Nah, terus bagaimanapun juga kita tetap harus bisa survive, harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Kita tahu Dinaran yang terbaru mengeluarkan produk perak, ya kan? Gimana sih rumusnya gitu ya? Rumusnya biar orang-orang yang punya banyak uang itu bisa makin makmur gitu ya. Kayak mendadak dengan perak tuh memungkinkan apa enggak gitu. Nah, mungkin sekaligus kemarin yang waktu di Jogja kita bicara tentang produk selanjutnya nanti ada Ka'bah, ada Borobudur dan lain sebagainya gitu Pak. Silakan mungkin bisa dieksplor Pak. Jadi kita belajar dari negara kecil yang namanya Swiss. Swiss itu mengumpulkan banyak metal. Dan dia membuat yang namanya Swiss Metal Bank. Karena banyak metal, sehingga orang-orang kaya, ini kita bicara sebelum Perang Dunia Kedua dan Pertama ya, Swiss itu dianggap safe haven kalau ada apa-apa, karena Swiss franc-nya ada underlaying-nya, gitu kan. Dan benar Perang Dunia terjadi, banyak orang kaya menaruh uangnya di sana. Nah, itulah yang membuat Swiss menjadi negara kaya. Saya juga
jadi kepikiran. Kenapa enggak idenya Swiss menjadi negara kaya itu kita personalize. Kita personalize itu artinya kita jadi Swiss Metal Bank. Jadi di sini adalah Ngaji Roso personal bank, atau Mas Hendra personal bank, atau Bosman personal bank. Jadi apa tuh? Jadi kita mengumpulkan portfolio, ngambilin emas, ngambilin perak, kita simpenin. Karena ini masa yang kita tidak tahu, bikin duit di masa resesi itu nggak mudah. Karena rumusnya di masa resesi itu adalah cash is king. Cash itu artinya benda-benda yang kita harus invest adalah benda yang sangat liquid, yang bisa dijual kapanpun. Perak bisa dijual kapanpun, emas bisa dijual, atau jadi alat barter. Kalau nggak dijual, oke, aku mau emasmu deh, aku mau perakmu deh, itu bisa jadi alat barter. Sementara kalau kita pegang uang fiat, ini kita bicara sangat ekstrim ya. Karena ada analisa dari pengamat militer internasional, mereka mengatakan kalau Indonesia memberikan wilayah udaranya, dan itu sangat tidak disukai oleh hegemoni yang lain seperti Rusia atau China gitu ya. Sehingga mungkin nggak medan perang atau battlefield berikutnya ada di Nusantara. Itu analisa cukup mengagetkan, ada di Indonesia. Waduh, Indonesia kalau jadi battlefield atau tempat perang, kita aja nggak kena perang aja terdampak, apalagi ada peluru yang lewat, bener nggak? Gitu ya. Dan ini kan akan chaos. Kira-kira uang fiat rupiah itu kita lari ke Singapura, ada yang mau ngambil nggak tuh orang Singapurnya, bener nggak? Iya, betul. Wah, harkat kita bisa dilecehkan itu rupiah kita. Oh, di situ tulisannya 17.100. Singapura bilang, enggak, 100.000 aja gue nggak ngambil, katanya. Bener nggak? Nah, pada saat itu, maksud kita ngeretnya itu gitu ya. Yang paling aman adalah ya logam mulia gitu. Jadi ini selalu logam mulia ini di masa wartime, di masa perang, sangat menjadi benda yang ya safe haven ya, benda yang penyelamat. Jadi teman-teman, yang diharap adalah kita pribadi udah nggak usah mikirin negara, nggak usah mikirin Indonesia mau kemana. Kita punya personal metal bank. Kumpulin, karena jauh lebih powerful daripada fiat money. Nah, itu rumus selain nanti kita punya aplikasi yang setiap saat bisa untuk tukar-tukar exchange ya. Jadi Dinaran adalah portable metal changing, atau bukan portable money changing. Kalau portable money changing kan uang yang ditukar. Kalau ini metal yang ditukar gitu ya. Portable bisa dibawa kemana aja. Besok mungkin tanggal 20 Mei ulang tahun kita ke-6. Kita mau demo, bahkan QRIS kita bisa kita pakai bertransaksi di Singapura. Kita mau bener-bener nyoba, nih kita beranjak nih, ini perak gue beli sekian, nilainya sekian, kita belanja di Singapura pakai itu ya. Jadi digitalnya, transaksinya udah bisa berunderlaying dari ininya kita, perak kita. Tapi balik lagi, year to year, perak saat ini sudah naik 30%. Maksudnya year to year itu maksudnya April ketemu April ya. Betul. April kalau bukan tahun lalu. Kalau tahun lalu mbak 100 sekian persen. Ini April udah sekian persen. Investasi apa di masa resesi yang nilainya segitu? Bener nggak? Iya, Pak. Kita nggak janji bahwa nanti dari Aprilnya sampai April tahun depan akan 50% deh. No, kita nggak janji kayak gitu ya. Terus bosnya bilang naik 50, ternyata naiknya cuma 20 atau nggak naik gitu ya. Kita jangan melihat saat ini kalau berinvestasi itu naiknya berapa. Tetapi logam mulia adalah untuk uang Anda dipagari, nggak bakal lebih loss. Itu dulu prinsipnya. Berarti 100 juta kita beli sekian gram itu kekunci sudah, nggak bakal lebih loss. Gitu. Itu prinsipnya dulu. Kalau naik alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi saat ini memperlakukan logam mulia adalah sebagai hedging namanya. Hedging itu pagar. Ya.
Nggak bikin miskin lah ya. nggak bikin miskin. Miskin. Nah itu tuh yang harus diingat. Pertanyaannya, benda apa yang tidak bikin miskin? Oh, misalnya properti gitu ya. Yes, saya bilang properti memang bagus, tapi Anda kan nggak bisa beli properti 2 juta kan? Bener nggak? Nggak bisa beli properti kecil-kecil gitu ya, properti harus 100 juta, 200 juta gitu. Kalau sekarang Anda bisa ngumpulin dari sedikit-sedikit tadi. Jadi saya sarankan mungkin 30% portfolio idle free, uang free tadi dari kita, udah beliin aja logam mulia gitu ya. Apapun dan dimanapun sebagai apa tadi hedgingnya, sebagai pagernya. Itu kira-kira. Teman-teman di Ngaji Roso tuh ya kalau beli perak tuh kadang langsung 1 kilo, Nah, 2 kilo. iya, bener. Ya teman-teman di Salatiga tuh banyak yang kayak gitu, Pak. Bener. Jadi, Setuju saya. Karena ya kalau sekilo emas harganya 30 kali makanya, sekilo perak. Tapi perak saat ini memang menjadi menjadi lebih murah lah investasinya gitu. Jadi sekilo ya nggak seberapa, cuman berapa ya, 100 juta kan kali ya. Teman-teman silakan ya yang belum punya aplikasi Dinaran, nanti mungkin bisa hubungi admin Ngaji Roso untuk dipandu, dibantu bagaimana cara nabungnya, termasuk yang perak yang ada di sebelah kanan Bapak itu kan ada yang Wijaya Kusuma, ada yang Dragon gitu ya. Jadi itu 10 gram ya? 10 gram. 10 gram ya Pak ya? Jadi kita berusaha yang paling... Dan buyback-nya di Dinaran paling tinggi setahu saya teman-teman. Ya, buyback-nya tinggi banget gitu. Dan ini nanti bisa didapatkan juga pada saat acara Ngaji Roso Bootcamp di Yogyakarta. Di tanggal 30 Mei ya? Ya. Kalau nggak salah ada yang tanggal 25? 25 itu kita di reuni di Surabaya. Teman-teman bisa beli nanti di Hotel Plaza, Hotel Tunjungan ya, Bib ya? Platinum Tunjungan ya. Jadi nanti kita display produk-produk perak Dinaran. Dan itu limited ya, karena seri Wijaya Kusuma kayaknya udah habis. Sudah habis Pak ya? Sudah habis Wijaya Kusuma, terus mungkin tinggal seri berikutnya. Dan seri ini juga limited tuh, seri Ka'bah juga, karena kan 27 Mei ini kan Lebaran Haji ya. Pada diras juga. Oh, iya juga Pak ya. Diras juga nih sama ini. Jadi teman-teman beruntung ini yang tanggal 25 April ini beruntung. Silakan nanti teman-teman ya, habiskan ya stok Ngaji Roso ya di Surabaya nanti. Tapi rata-rata gitu Pak, teman-teman kalau misalnya di display itu kemarin yang di Jakarta lu langsung habis Pak. Iya. Habis. Luar biasa sekali. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi ini Pak. Kan kita tahu ya, panjenengan punya banyak sekali bisnis gitu ya. Bahkan aku tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Gofur itu sibuk cari sawah terus gitu ya. Ini luar biasa itu. Saya pengen tahu Pak, gimana ya caranya ketika kemudian teman-teman tuh pengen memulai supaya punya saldo dari 1 juta menuju 100 juta tuh harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? 100 juta menuju 1M harus bagaimana Pak? 1M menuju 100M dan 1T harus gimana Pak? Oke, jadi yang jelas kita kalau umur 20-an atau teenager masih remaja, kepala 20-an, itu yang kita harus miliki adalah skill. Skill. Jadi kita pasti work hard for money. Jadi jangan pernah teriming-imingi, wah kita ngayal aja nanti duitnya datang gitu ya. Itu kalau lu udah punya skill, sudah punya network, sudah punya segalanya, lu ngayal jadi. Bener nggak? Karena temen lu di Rut Mandiri misalnya gitu. Iya kan? Atau minimal kita udah punya media, punya komunitas, punya produk. Ya itu, baru boleh bilang ngayal aja gue pengen gini, itu begitu ya. Tapi kalau belum punya apa-apa, ngayal nggak bisa. Jadi DNA kita, muscle memory kita ini akan kerja, akan ini, akan deal, akan dimaki, itu penuhi dulu hukum alamnya. Jadi the law of 10,000 hours atau 10.000 jam Anda hard work, itu terpenuhi dulu. Jadi seseorang baru dikatakan seorang punya mustika di dalam dirinya. Wah, ini gunakan istilah Ngaji Roso ini.
mustika itu sesuatu yang kita kerjakan lebih dari 10.000 jam. Misalnya kita main gitar sehari 5 jam, ya udah 10.000 jam, ya punya mustika itu mah. Dikasih gitar kapanpun jereng gitu ya. Badminton selama 10.000 jam apapun. Nah, bisnis juga sama, making money juga sama. Jadi mulai jadi jualan MLM kayak macul di depan rumah dijadiin pot-pot untuk cabe kayak nanam berambang kayak lagi ini belajar buku ini kayak penuhi semua 10.000 jam. Baru habis itu boleh ngayal gitu. Nah, jadi begitu kita punya 1 juta ya tabung dulu, 2 juta tabung dulu. Jangan pernah bergerak di bawah 100 juta free cash. Ingat ya. Jadi jangan pernah investasi di bawah 100 juta free cash. Gitu. Jadi kalau udah punya free cash 100 juta benar-benar free, kita masih punya sebagai pegawai, kita masih punya sampingan jadi ngajar atau apapun, terus punya 100 juta. Nah, 100 juta itu mental kita adalah hilang-hilangan. Ini harus ingat nih. Karena di dalam investasi itu is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Bukan berapa besar uang yang lu berani dapat, tapi berapa besar lu berani. Nah, ini mentalnya hilang-hilangan nih. Gitu. Tapi bukan hilang-hilangan itu bukan berarti dikasih ya. Jadi kita misalnya, gue mau belajar nanam lele, misalnya kayak gitu, atau beternak lele gitu. Kita belajar, mungkin bukan 100 juta kita cemplungin, 20 jutanya tuh kita belajar ke sana, belajar ke sini, belajar ke sana, belajar ke sini, cari mitra, nanti mitranya ngabur, wah itu masuk lagi tuh ke perjalanan-perjalanan. Jadi nomor 1, saya sarankan ke teman-teman, hilangkan vocabulary rugi. Saya sampai sekarang hampir di umur segini nggak pernah bisa mendescribe rugi. Kalau rugi itu apa? Rugi apa ya? Nggak, kemarin lo dagang kan modal sekian juta, terus kan ini rugi. Enggak sih, kan gue kenalan sama dia. Waktu kenalan sama dia kan jadi bisnis ini gitu loh. Ngerti gak? Iya bener juga ya, itu ada harga yang harus dibayar barangkali. Iya, jadi karena kata rugi itu hilang di database saya. Jadi teman-teman nomor 1 adalah hilangkan kata rugi di database lu. Jadi kalau nanti rugi, coba kali ya, kalau begitu database itu dihilangkan, nanti kita di tanggal 30 kalau perlu gue praktekin, gue hitung dari 1, 2, 3 kata rugi hilang di kepala lu. Keren. Jadi, kan kita kalau mainan itu nanti ngitung angka 6 hilang 1 2 3 4 5 7 8 kok 11 tangan gue misalnya kayak gitu ya. Anda tahu kan yang kayak gitu? Iya. Itu kata rugi itu bisa dihilangkan. Jadi Anda terus nanti kalau rugi itu loser kalau ngomong. Asli. Karena seluruh orang kaya itu nggak takut invest karena rugi itu invest sebenarnya. Betul. Gitu. Nah tadi modal hilang-hilangan karena bagi kita nggak ada yang namanya rugi gitu ya. Jadi ubah dulu, itu yang paling utama tuh. Jadi setelah punya 100 baru kita melakukan investasi. Nah, investasi ini penting. Investasi yang kita invest tuh nggak boleh kita tidak aktif. Jadi invest aktif. Misalnya 10 tahun yang lalu kita memutuskan nanam berambang di sekitar daerah Nanggulan, Jogja. Pertama kita coba 1 petak dulu 2.000. Kita coba, terus baru kita trial, terus coba lagi mengedein, coba ini rugi lagi, kena musim ini, kena banjir, padahal harusnya kering dan lain sebagainya. Ya begitu sekarang udah 10 tahun, jadi mustika, kita tahu begitu ini nggak cocok buat berambang nih. Gitu. Ngeliat tanahnya kita udah tahu, ngeliat petani nggak bisa nih petani gitu loh. Karena udah ngerti gitu ya. Nah jadi sudah niteni. Nah, itu benar dan niteni. Jadi kita pikir menjadi 100 juta, kemudian menjadi 1 miliar. Dari 100 juta ke 100 miliar, 1000% garansi Anda nggak bisa jadi pegawai. Bener berarti. Tapi bukan berarti Anda menghentikan pegawainya ya, bukan. Anda harus punya multiple streaming of income. Iya kan? Tetap sebagai dokter ya tetap, sebagai lawyer ya tetap, tapi mulai membagi
Dan kerja Anda sibuk-sibuk karena Anda, waktu Anda memang udah hilang, tanggalan merah udah nggak ada. Iya, Pak. Biru semua sudah, hari Minggu ya biru gitu kan. Karena di sini orang ngerjain ini sampai nanti Anda ketemu. Jadi jangan pernah berpikir otopilot, membuat SDM. Nggak bisa, udah gue ngomong apa adanya gitu. Nah, begitu 1 miliar pertama, nah kita mulai berani membangun tadi other people, manajemen, bayar mahal, bayar konsultan, bayar ini. Karena untuk mencapai 10 miliar atau 10 digit sampai 100, itu kita perlu orang lain. Perlu orang lain yang mimpinya lewat kita. Oke. Mimpinya lipat kita. Iya. Oke, Nah, oke, itu. oke. Jadi berarti kan kita harus membagi yang sama. Jadi sebenarnya income dia itu sebenarnya mungkin merupakan 20-30% income kita. Jadi kalau income kita 10 juta, dia mestinya bisa 4-5 juta. Nggak mungkin kita yang 10 juta, dia cuma 500.000. Iya. Nah, di sini fairness, kemampuan, kekuatan membagi permen. Wah, itu skill yang nggak tumbuh tuh. Bagi permen, ini. Kadang terlalu perhitungan, terlalu greedy, justru itu akan menghancurkan bisnis kita. Kita terlalu gede, pengen gede, menghancurkan. Atau kitanya terlalu baik, dia dispoil. Oh iya. Itu harus semuanya serba pas. Dan itu nggak jadi dalam semalam. Prosesnya itu semua. Dan terakhir, untuk menjadi bilioner, harus IPO. It's the only thing. Bilioner ya, berarti kan 17 triliun ke atas. IPO. The fastest way itu IPO. The fastest way. Apakah cara ini bisa, tapi ada dua nanti, harus ada akuisisi langsung untuk organik, anorganik, pertumbuhan manajemennya dan sebagainya. Itu melelahkan. Anda nggak bisa bilang, bisa nggak dalam 10 tahun itu? Jarang. Jadi mungkin kalau tadi 10 tahun pertama adalah memenuhi 10,000 hours dari teenager sampai ini, umur 30-an baru mulai ini, ya umur 40-50-an gitu. Jadi ada mitra saya, partner saya, terus juga ikut sama dulu pegawai saya, terus jadi Mas Alvan saya sebut deh. Dia nanya, Pak, mungkin nggak dalam kehidupan saya kekayaan saya jadi 20 triliun dalam kehidupan saya? Apa jawaban saya? Gua garansi 100% anak lo ya. Paham kan? Kenapa? Anaknya udah punya modal lebih cepat untuk dapat 20-30 triliun. Oke. Dia, yuk, lu paling mentok palingnya 5T, gue bilang gitu. Oh iya. Ntar lu ketipu lah, inilah, ke itulah gitu. Dan ingat, anak tuh bukan diwarisin duit loh. Anak itu diwarisin skill. Gitu, jangan pernah ngewarisin duit ke anak. Ngewarisin skill. Ngewarisin kegagalan hidupnya. Gitu. Jadi kalau dari muda itu melakukan ribuan kegagalan, ya udah kegagalan nggak ada space-nya lagi, udah gagal terus. Menarik. Jadi sukses itu ternyata hanya perlu 1 kali lebih banyak dari kegagalan. That's it. Lu gagal 1000 kali, lu coba 1001. Yang 1 itu yang sukses. Jadi sukses itu ternyata punya 1 kali lebih banyak dari jumlah kegagalan lu. Jadi jangan takut gagal. Makanya ya, di titik ini gitu saya simpulkan nggak ada memang sukses yang instan tuh nggak ada. Sukses yang bener tuh seperti Pak Mardigu sampaikan, harus pelan-pelan dan terkadang perlu dikopiok sama kehidupan. Bener. Dihancurkan, dibunuh karakternya, kepahitan tuh sampai bener-bener akrab dan kita tahan gitu, Pak. Akhirnya kita true wealth atau kekayaan yang sebenarnya itu akhirnya kita bisa ngerti bahwa waktu kita neguk kopi itu, alhamdulillah enak banget. Anda bilioner. Neguk kopi dengan perjalanan waktu 30 tahun. Beda dengan Anda sebagai pejabat, dapat gebukan dari korupsi, neguk kopi. Garing, bos. Garing, percaya gua. Nggak ada ruhnya tuh, enggaknya itu nggak ada. Oh, terlihat bagus, terlihat keren. Tapi hati gua tahu dah. Bener nggak? Been there, bener nggak? Gue pernah merasakan itu. Gue pernah tahu itu. Bahwa nikmat ternikmat itu memang tadi, apakah dengan menjadi pejabat? Oh bisa, lo jadi pejabat, lo bisa. Lo main dengan regulator, bisa. Lo buat peraturan dengan DPR, lo mainin, lo bisa. Tapi kopi yang lo minum buat tahu hambar, gitu. Gak enak hidup kayak gitu.
Nih, gue bisa ngomong, gue hampir kepala 60, Iya. been there, gitu loh. Pernah gue melakukan itu semua, pernah kita melihat itu semua. Begitu kita ketemu sama teman-teman yang dapat duitnya keringetan, rekeningnya 12 digit, ngomong nih, terakhir ngomong, mereka bilang, bro, gue baru realize apa yang lo ngomongin 10 tahun lagi, yang lalu ngomong yang mana gue, gitu. Hidup itu bukan hoarding atau menumpuk atau mengumpulkan atau mengkolek segala macam. Hidup itu yang paling nikmat adalah merilis ternyata. Orang toksik dirilis, yang ini dirilis. Jadi ringan hidupnya. Ternyata ringan itu bukan karena ngumpulin gitu ya. Iya. Jadi, ya, nah, lo ngerti sekarang. Dan itu skill gitu. Iya, itu skill gitu. Dulu kita masih muda ngumpulin ilmu, kita kumpulin teman, kita kumpulin yang Genggam ya Pak ya. semua kita ngumpul, kita genggam gitu. Nggak apa-apa. Suatu hari kan kita kan kok Ono gua capek? wayai, Pak ya? Iya, kok capek ya gue ya? Genggam perasaan orang, genggam mikirin orang, genggam pendapat orang, katanya. Gila kita pegangin gitu. Iya, Suatu hari wes dirilis itu semua. Gitu, dirilis itu semua. Genggam perasaan orang gitu ya. Iya. Jadi Gila, mainnya kita gila, adalah gila. releasing. Yes, kemarifatan itu memang melepas tadi. Iya. Wah, gue bilang lo bener. Nanti lengkap teman-teman di tanggal 30 Mei itu ya teman-teman ya.